Kita akan membahas sedimen, tapi nyambungkan ke ocean. Jadi mungkin di dalam batuan sedimen sendiri itu ada eh, proses namanya deposisi gitu ya. Ketika si sedimen ini telah transport, maaf, terus habis itu dia berhenti gitu ya, di suatu tempat dan kemudian dia jatuh karena hmm, kecepatan alirannya sudah tidak bisa untuk membawa butirannya ini lebih jauh lagi. Nah, salah satunya kemudian butiran ini jatuh di lautan dan di bawah lautan kita ini banyak sekali isi sedimen-sedimennya gitu ya. Nah, mungkin cerita paling menarik di masalah urusan sedimen ini adalah ini CCD gitu ya, Calcite Compensation Depth gitu. Yang mana hal ini akan membedakan gitu ya. Di dalamnya sebenarnya ada aragonit sama kalsit. Jadi lalu di dalamnya juga ada rijang gitu ya. Bagaimana ketiga batuan ini bisa terendapkan di lautan dan ternyata mereka punya batas kedalaman sendiri gitu ya buat terendapkan gitu. Nah itu menjawab eh, sebab kenapa si rijang itu selalu terbentuk di laut dalam. I mean gini, kalau misalkan kita menemukan rijang gitu ya di suatu tempat di bumi itu, berarti interpretasi kita selalu bilang bahwa oh ini batuannya tempat ini berarti dulunya pernah tenggelam sampai laut dalam kayak gitu. Ya, sebaliknya juga ketika kemudian kita pergi ke suatu lapangan geologi gitu guys. Misalnya di Malang Selatan itu banyak tuh, ada bukit-bukit kan. Nah, ketika kalian naik ke atas bukit itu dan melihat langsung kemudian ternyata batuannya kalsit, pasti interpretasi kita ya meskipun itu bukit terlihat tinggi buat kita, itu tuh dulunya pernah menjadi representasi bahwa ini lokasi kayaknya dulunya pernah berada di laut dangkal kayak gitu karena isinya banyak kalsit. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu kan kita sekalian menerapin prinsip uniformitarianism ya, gitu. Jadi maksudnya, oh ini berarti kalau kita nemu kalsit di tempat setinggi ini, berarti dulunya ini pernah jadi laut dangkal kayak gitu. Oke, terus mari kita masuk aja kayak gitu ya. Ini udah terakhir guys, jadi nggak ding satu lagi sebenarnya biologi kelautan ya. Tapi ya materi ini refreshing aja sih. Oke lah ya, mari kita masuk ya di sini. Nah, di sini saya ngambil PT dari Hunter College. Yang mana sebenarnya di Hunter College ini juga resume dari buku apa Essentials ya. Ya lumayan gitu. Jadi saya dapat resumen satu bundel gitu ya. Dan kebetulan di sini kita ada bahas terkait yang marine sediment seperti itu. So we gonna go. Uh, the first why we have to see what is the marine sediment is because we can understand something like distribution of marine organism. Yeah, maybe then I will show you about how plankton will be distributed along the earth, guys. Yeah, here stated by Monson, right? So the plankton distribution in the earth is somehow, yeah, going aligned with the monsoon pattern gitu. Nah, okay. So then, because sediment is transported with the wave, yeah, if we see the sediment, maybe we can know the movement of the seafloor. We can know also the ocean circulation. Is the important part is
We know about the climate change and the extinction event. Yeah. How do we know that the 90% of wild sea animals death in the past, maybe at the Permian or the crustaceous. Nah, itu we have to see the sediment marine. No. And some of the sediment marine is very make money. Yeah. So the sediment from hydrothermal somehow it have more value. So we can sell it in the high money man. Nah, ya kira-kira begitu ya. Tentu saja ya itu sekali lagi sedimen baik di laut ataupun di darat sebenarnya mereka bisa untuk menceritakan segala sesuatu yang urusannya ke belakang kayak itulah ya ya. So the knowledge is called paleoceanography. Ya, jadi dengan melihat kita ngebor gitu ya, melakukan pemboran, habis itu eh, kita ngelihat bagaimana lapisan-lapisan dari apa, bawahnya lapisan batu apa, seperti itu. Nah, kita bisa ngelihat gitu, perubahan antara batu ini ke batu ini itu menandakan sesuatu, kan, seperti itu. Nah, tiba-tiba dari yang sortasinya bagus, tiba-tiba jadi sortasinya yang rusak atau acak. Nah, itu ada kalanya dia menandakan di situ pernah terjadi tsunami. Orang melihat bukti tsunami di 1400 tahun yang lalu misalnya, 400 tahun yang lalu itu ya tentu saja kita kadang kala ya nggak ada yang nyatet deh. Tapi dengan melihat batuan-batuan di sini kita bisa tahu gitu. Ternyata ini pernah terjadi tsunami gitu. Oke, the core of sediment. Terus apalagi ya? Ya, pada dasarnya sedimen mah ya isinya adalah partikel yang tererosi terus sampai ya nanti kita akan lihat bahwa sedimen yang datang di laut ini nggak cuma dari daratan doang ya, tapi ada berbagai tempat yang lain-lain juga bisa menghasilkan sedimen yang ada di situ. Termasuk saya bilang tadi terkait hydrothermal vent. Nah, itu yang mana sedimennya itu berisi sesuatu yang mahal untuk dijual. Ya, pada dasarnya nama sedimen ya berarti butirannya terendapkan di dasar gitu kan. Nah, ini sih. Texture, size, and shape of particles. Ya, untuk kita akan lihat teksturnya kayak gimana. Sejauh yang saya tahu ya, terkait kemudian kita melihat sedimen di laut gitu. Dan kemudian bicara tekstur itu kan berarti kita saying about the grain size, right? Dan itu biasanya kalau sedimen itu datang dari daratan itu ukurannya bisa sangat kecil gitu ya. Karena pada dasarnya kan ketika sedimen ini datangnya dari daratan kan em, asumsi kita kan dia paling banyak akan berawal dari gunung. Yang kemudian semakin jauh dia dari gunung ya menuju lautan dan dalam itu kan otomatis transportasinya makin jauh maka ukuran butilnya makin kecil dan lebih bundar gitu. Ini makanya lebih halus gitu ya butirannya yang ada di lautan kayak gitu. Ya, even bisa sampai ukuran di bawah pasir kan, kayak lanau sama lempu. Ya, mungkin lanau lah ya. Nah, tapi ya sedimen kan nggak terbentuk dari daratan aja ya atau worn rock, tapi juga terbentuk dari plankton-plankton yang mati gitu. Akhirnya dia mengendap di situ juga
eh ya, plankton-plankton itu ada yang dia punya cangkang ya. I mean, cangkangnya itu tidak mudah tergerus oleh organisme gitu. Ya, kayak CaCO3 atau kalsit ataupun silika. Nah, itu kan susah untuk diurai ya sama detritivore atau bakteri-bakteri itu. Nah, dia terurainya justru malah sama air itu sendiri. Nah, oke. Terus ada mineral yang dissolved in the water. Jadi dia ter, terlarut ya di dalam air. Nah, terus gini, ketika kita nanti bicara terkait mineral yang terlarut di dalam air yang kemudian ngendap, guys, itu ternyata di lautan juga ada istilah namanya presipitasi juga ya. Nah, jadi ini bukan presipitasi hujan, tapi gini, eh, kalau saya sih nangkepnya kejadiannya mirip ya. Kejadiannya mirip hujan, tapi dia nggak terjadi di atmosfer gitu. Jadi modelnya adalah mineral ini seakan dia apa ya? Misalnya pertama dia ion, kemudian dia ketemu sama ion yang lain gitu ya. Yang satunya kation, satu anion, terus kemudian dia ketemu gitu kan, akhirnya dia berinteraksi dan akhirnya menjadi sebuah endapan. Nah, endapan ini kan dia terbentuk di laut yang lokasinya mungkin dangkal gitu ya. Nah, kemudian endapan ini itu kayak jatuh gitu. Jadi kan karena dia udah mulai mengendap, mulai berat, nah dia akan jatuh dari permukaan itu ke dasar lautan. Jadi kayak kelihatannya tuh kayak hujan gitu. Nah, itu ternyata juga disebut sebagai precipitation gitu. Istilahnya juga ada namanya istilah precipitation gitu. Oke, nah terus kita juga bicara terkait beberapa mineral-mineral yang datangnya dari luar angkasa. Meskipun uneven ya, atau enggak, ya jarang lah masa ada gitu ya. Nah, tapi ya tetap aja temukan di situ ya. Tentu saja bukti-bukti ini itu membuat kita bisa mengetahui bahwa si dinosaurus mati gara-gara kena meteor kan. Kayak gitu. Oke. Nah, tersedimen itu dia akan mengalami proses sedimentasi kan. Jadi batu sedimen yang ada di lautan. Oke, nah kumpulannya adalah seperti ini ya. Kalau kata Pak Warsito ya di PPT-nya atau di bahasan dia, itu tuh harusnya ada 5 gitu ya. Yang satunya lagi tambahannya adalah vulcanogenik ya. Hmm, kita bisa bilang dia genik atau genus ya, artinya saya pikir sama. Artinya adalah berasal dari gitu. Itu genus itu berarti kan dia berasal dari tanah atau berasal dari daratan. Biogenesis jadi dia berasal dari makhluk hidup gitu. Heterogeneous berarti dia ya berasal dari air itu sendiri. Jadi dia terbentuk dari presipitasi tadi. Nah, nah, di sini ada istilah presipitasi kan, nah, makanya saya bilang di awal tadi supaya konteksnya masuk gitu ya. Terus ada cosmogeneous, jadi dia berasal dari luar angkasa. Nah, ada lagi kalau di Pak Warsito dibilang volcanogeneous. Nah, mungkin somehow di sini ya di apa ya dimasukkan mungkin ya di dalam lithogenesis gitu ya. Nah, ini di volcanic eruption ya, gitu, atau volcanic ash. Nah, tapi somehow ya bisa juga sih dibedakan ya aman aja. Itu sih ya, Sih. Di sedimen yang berasal dari daratan, ada sedimen dari hewan, ya hewan yang mati, ada sedimen yang berasal dari presipitasi dari mm, mineral-mineral yang jatuh, habis itu berasal dari luar angkasa, yang berasal dari gunung. Nah, lalu bisa dilihat di sini ya, komposisinya gitu. Terus sumber-sumbernya dari mana, dan ini distribusinya kebanyakan di bumi ini ada di mana. Jadi tabel ini sebenarnya udah menceritakan apa yang akan kita bahas sampai ke bawah sebenarnya. Ya mungkin yang bagian ini kalian bisa screenshot tes. Nah, cepat. Atau enggak cari aja di buku Essential ya tabel 4.1 Classification of Marine Sediment gitu.
Oke, ya, lebih lengkapnya kita akan cerita di bawahnya. Oke lah, kita akan cerita di bawahnya ya. Oke, tentu saja eh, karena kita sedang membahas sedimen ya, otomatis ya bicara klasifikasi ya, berarti kita juga cerita sedimen itu kayak kayak gimana gitu. Pertama dari ukurannya kan itu masuk tekstur. Terus di mana dia terdeposisikan ya kan? Di mana dia terendapkan gitu. Nah, itu kan salah satu bahasan juga dari sedimen dan juga sumber dari sedimennya dari mana atau chemistry-nya dari unsur apaan kayak gitu. Nah, ya seperti biasa bicara masalah grain size ya kita menggunakan dari skala Wentworth. Oke. Nah, cuma Wentworth ini kan dia dipakai, oh nggak ding. Nah ya, jadi Wentworth ini dibuat untuk semua ya. Insya Allah semua yang plastik-plastik gitu ya. Ingat ya, jadi semua yang plastik-plastik, apapun jenisnya. Maksud saya nanti kalian juga akan melihat bahwa ada istilah juga gitu loh. Sebenarnya kalau baca lagi itu ada istilah juga untuk kalau semisalkan si butirannya itu adalah terdiri dari kalsium gitu. Jadi kalau misalkan butirannya ini dari silika atau pasir atau feldspar itu kan biasa kita panggilnya itu ya yang boulder, cobble, pebble gitu, sand terus seed clay. Nah, itu ya. Nah, nanti kalau misalkan di karbonat, istilah lain yang namanya rudite, arenite, ya, sama satunya lagi apa ya? Bukan Noel ya. Mumpung nyambung ya gitu. Karena di lautan kan banyak urusan karbonatnya ya, jadi kan kebanyakan batuannya akan mempunyai sifat yang kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Nah ini, ya. Jadi maksud saya tuh kalau misalkan batuan biasa yang dia bukan karbonat, itu istilahnya kalau ukurannya lebih dari 2 milimeter, terus dia menjadi sebuah batuan, itu kan pasti namanya ada dua. Kalau nggak konglomerat, ya breksi. Ya tergantung butirannya. Kalau butirannya bundar, konglomerat. Kalau butirannya lancip-lancip, breksi gitu kan. Nah terus, kalau dia batuannya terdiri atas ukuran yang sen, gitu kan, ukurannya sen, oke. eh Maka ketika dia jadi batu, kita namakan dia sebagai batu pasir. Ya. Either nanti batu pasirnya ada banyak, ada batu pasir kuarsa, ada batu pasir arenit atau waki gitu kan. Ya, yang itu kalau misalkan kecampuran sama feldspar gitu. Kalau misalkan ukurannya itu adalah mud gitu ya, yang terdiri atas silt atau clay, maka kita bilang itu batunya sebagai batu lanau atau batu serpih atau shell gitu. Nah, cuma nanti kalau misalkan urusan sama karbonat namanya jadi itu. Nah, jadi khusus karbonat itu kita namakan ukuran yang di atas dua itu namanya rudite gitu. Terus kalau misalkan buat karbonat, kalau ukurannya dia ada di wilayah sand kayak gini, itu kita sebut sebagai arenite, arenitik kayak gitulah. Nah, terus kalau misalkan kita di ukuran mat itu dia lutitik gitu ya. Ada di mana ya? Dia petijen petijen. Oh bukan. Nah ini folk. Ini apa ya? Ya itulah. Nah, ada banyak sih ya untuk urusan klasifikasi dari batuan si karbonat sendiri. Tapi biasa sih sejauh yang saya pahami, kalau dia masuk ke OSK itu dia nggak sampai klasifikasi yang karbonat yang sampai zero ini. Jadi kalau misalkan kalian nanti masuk ke
kayak apa ujian kayak ujian sih lomba kampus kayak UGM. Nah itu kan sangat teknik geologi sekali. Nah, itu biasa keluar tuh yang Dunham kayak gitu. Nah jadi ada nama-namanya gitu. Hmm. Kalau sing klasifikasi Dunham ini sih dia kombinasi antara butiran sama matnya ya. Jadi seberapa banyak matnya di matnya ini biasa adalah karbonat itu sendiri. Kemudian dia kecampuran sama butiran-butiran nih yang mungkin bukan karbonat kan? Atau mungkin karbonat ya? Karbonat. Jadi campuran dari yang ukurannya mat yang melingkupi sebuah butiran-butiran yang ada di tengahnya gitu. Maksudnya di sini misalnya 10% namanya mudstone, 10% ini white stone dan seterusnya gitu. Ya, itu sih yang bisa keluar ya. Entah lah ya. Ntar mungkin lebih fokusnya lagi teman-teman bisa cek juga di bisa tanya Mas Harun ya lebih fokus lagi di geologi kan. Nah, oke. Terus texture and environment. Nah, ini dia. Bagaimana tekstur ini terbentuk, ukurannya, bentuk kebundaran dan segala macam itu kan tergantung sama energinya. Betul ya? Nah, tentu saja kalau misalkan energi yang membawa dia itu cukup kuat, maka partikelnya biasa besar-besar. Contoh misalnya tsunami. Nah, saya bilang tadi ya, gitu. Kalau misalnya tsunami kan dia energinya besar, maka batuan dengan butiran yang ukurannya besar itu pasti akan ke bawah juga. Dan biasanya eh, high energi ini itu dia akan membawa semua butir gitu, semua butir banget gitu, benar-benar semua butir banget. Jadi kayak otomatis sortasinya biasanya akan cenderung acak. Nah, gitu ya. Jadi kayak misalkan ya, tadi sedimen dari tsunami, sedimen dari gletser itu pasti akan lebih acak sehingga kayak kita ketahuan nih, oh ini berarti tahun sekian ini pernah terjadi. Terus kalau low energy berarti partikelnya akan lebih kecil gitu sih. Nah ini kan larger particles closer to the shore. Ini partikel yang ukurannya gede-gede itu akan cenderung dekat sama pantai gitu karena dia ya mengacu pada tadi gitu ya peristiwa sedimen kan dekat dari asalnya itu ukurannya akan makin besar, makin jauh dari asalnya dia akan makin kecil. Ya seperti inilah. Ini apa nih? Ya ini adalah Wentworth ya kan. Tapi dia pakai istilah ini. Granular pebble cobble boulder. Salah ya. Apa kan? Semoga teman-teman menghafal. Ini mungkin kalau di PPT Mas Franz, enggak kan ya, enggak dikasih contoh misalnya ukurannya seberapa gitu, biar kita enggak apa ini. Tapi, supaya kita bisa kepikiran seberapa gede ukurannya. Nah, kalau di sini ini dikasih nih ukuran ini. Jadi misalnya folder itu berarti seukuran bola. Ya, gitulah bola gitu ya. Nah, itu berarti udah namanya boulder gitu. Kalau udah ngelihat butiran sedimen yang butirnya segede bola gitu. Bola basket loh isinya kan. Bola basket kan paling gede. Terus kobel berarti kobel ukurannya lebih kecil lagi, ukurannya segede kentang. Nah, berarti kalau gitu berarti namanya kobel gitu kan. Nah, ini tuh saya nggak tahu ya skipping size itu apa gitu. Mungkin ini kali ya. Kalau kalian ngelihat kalau ya pernah main ini ya, lempar batu terus dia batunya bisa lompat-lompat di air gitu, ya kan? Nah itu namanya sih skipping stone ya. Nah mungkin yes batu yang biasa kita pakai buat itulah buat kita lempar di air terus dia lompat-lompat ya segitu itu ukurannya gitu ya. Terus ini pea, ya. Pea itu apa sih? Bean ya, kacang polong lah ya. Ya kalau di Plant versus Zombie kita kenalnya Kipli ya. Saya bingung juga sih bahasa Indonesia apa ini. Kayak lupa. Nah, oke lah. Terus ini ada juga peppercorn dan teman-teman ya, sugar ukuran. Nah, jadi lebih lebih enak gitu. Maksudnya kebayangnya, oh berarti kalau ukuran segini nih berarti
Kira-kira berapa milimeter gitu. Jadi kalian nggak perlu memakai penggaris gitu loh maksud saya. Nah, di sini juga ada ini ya, settling velocity in still water. Ini tuh kayaknya kecepatan maksimal ya. I mean, ya maksudnya kalau misalkan kecepatannya kurang dari itu, dia nggak akan kebawa sama arus. Insya Allah begitu. Nah, terus kalau ini udah setelah 4 kilometer, dia mungkin terdampar ya. Nah, gitu. Nah, kayak gini guys. Ini sebenarnya apa ya, model grafik yang agak sedikit berbeda sama pembahasan sedimen sebelumnya. Jadi ketika misal kalian masuk geologi gitu ya, kemudian kalian membahas tentang butiran-butiran sedimen, ukurannya berapa, nah itu dibikin sebuah histogram kayak gini atau tabel kayak gini. Nah kalau histogramnya ini menunjukkan distribusi normal, nah distribusi normal ini dia punya satu titik kemudian kayak simetris kanan kiri, nah itu distribusi normal namanya. Nah itu biasanya itu namanya adalah well sorted. Di ukurannya tuh merata gitu. Terus kalau kayak gini ini mix ya. Jadi kan di sini ada yang ukuran kecilnya lebih banyak, di sini ada yang ukuran lebih gedenya lebih banyak. Gitu. Ini ukuran besar nih maaf. Ini ukuran yang lebih besarnya lebih banyak, ini ukuran yang besarnya banyak juga, terus makin kecil gitu. Jadi mix gitu. Nah, itu ya. Jadi well sorted itu istilahnya adalah partikel dengan ukuran yang sama dia akan tertata dengan baik. Kalau poorly sorted dia acak skarap gitu. Nah, makanya di sini juga urusan sama transportation process. Oke, nah ini contoh aja sih. Cuma ya adalah. Oke, sekarang kita bicara positioning dari si sedimen distributionnya. Jadi di sini ada neritik sama pelagic. Iya, kalau misalkan kita bicara pembagian lautan kan bagi dua. Satu neritik, satu pelagic gitu ya. Oke, nah neritik itu bicara masalah deposit yang dekat dengan laut dangkal, dekat sama daratan, gitu ya. Dan kebanyakan dari mereka itu terpengaruh oleh daratan itu sendiri. Jadi ya sumbernya kebanyakan dari daratan gitu. Yang mana ukurannya kan kadang gede-gede, makanya karena ukuran gede-gede jadi dia akan mudah terendapkan. Nah, kalau pelagik itu kan dia ada di laut dalam gitu ya, laut yang lebih dalam lagi gitu. Dengan butirannya yang ukurannya lebih tipis gitu ya, lebih kecil gitu. Dan dia terdeposit dengan waktu yang lama biasanya. Ya karena apa ya? Kalau semakin kecil ya kan, ukuran makin kecil itu dia terbuat depositnya akan lama ya karena sedikit aja gangguan dari arus itu pasti dia akan gerak gitu. Ya, karena kecil ukurannya, jadi gampang tergoyahkan lah. Nah, oke, terus pertama kita masuk ya, kayaknya ini mulai penjelasan fase satu. Jadi kita mulai dari lithogenesis. Jadi yang pertama, tapi kan lithogenesis ini ya kita ngulangi pelajaran sedimentologi lagi gitu ya. Yang pertama dia tererosi dari daratan. Nah, ini ada istilah lain namanya terragenous gitu kan. Terra ya kan. Terra itu ya terra terra itu kan artinya tanah atau bumi ya kan. Nah, mungkin tapi kalau di sini terra itu ini anak geofisika namanya terra. Nah, terus tentu saja komposisinya apa itu akan menentukan dia datang dari mana ya. Terus dia terpengaruh gara-gara erosi dan segala macam. Oke, ini bentar lah. Oh ini di chat ada bahasan menarik nih. Oke, menarik. Bentar lah. Lah, terus ini apa lagi ya? Nah, ah jadi di sini dikatakan bahwa dia tererosi sama tertransportasi ya dengan ukuran
relatifly lebih kecil ya kan. Dan isi kebanyakan dari tepi benua itu isinya adalah ini, litogenous sedimen. Ya, dan kebanyakannya adalah kuarsa. Tahu kan dia kenapa kebanyakannya kuarsa? Kan? Karena si kuarsa itu memiliki ketahanan yang tinggi. Atau setidaknya kalau misal kita bicara skala Mohs, kuarsa ini adalah batuan mainstream atau batuan yang paling banyak ditemui tapi memiliki skala Mohs paling tinggi kayak gitu. Karena skala Mohs 8, 9, sama 10 itu hitungannya udah batuan yang dijual mahal karena ya susah untuk nyarinya gitu. Yang paling gampang adalah kuarsa, ternyata itu adalah skala Mohs yang paling tinggi di antara batuan-batuan yang paling gampang ditemukan gitu. Nah, makanya si kuarsa ini dia bisa bertahan sampai ke kedalaman lautan yang paling dalam sekalipun. Makanya kita nemukan rijang namanya itu. Oke, ya tentu saja prosesnya apa ya, terbawa oleh banyak hal ya, kayak sungai, angin, glacier, longsor ya kan, atau badai, seperti itu. Nah, nggak tahu eh, sejauh yang saya dengar kayaknya si Harun belum ngajarin geomorph. Harusnya sih mungkin pekan-pekan ini baru diajari geomorph. Tapi mungkin kalau belum, saya akan coba ntar di pertemuan selanjutnya kita akan cerita sih geomorfologi terkait pesisir pantai aja gitu. Karena kita kan hubungannya oceanografi ya. Jadi kan pesisir pantai kan masuk ke dalam bahasan kita. Nah itu nanti kayak bentuk delta dan segala macamnya ya mungkin akan saya bahas gitu ya. Nah untuk geomorfologi yang lain kayak cars, ya awelan, fluvial dan kawan-kawan itu nanti mungkin akan dijelaskan di geologi kayak tadi. Oke, terus, nah, depositnya ini banyak, ya, tergantung prosesnya juga. Yang pertama, kayak deposit di pantai. Oh lah ya, di pantai isinya adalah pasir yang seperti apa. Kebanyakannya kuarsa, warnanya makanya pasir yang oranye putih, ya gitu kan. Nah, mungkin di suatu tempat kalian menemukan di pantai ada pasir hitam, nah itu isinya biasanya mengandung besi. Dan itu biasa datang dari misalkan delta dari uh, aliran lahar biasanya. Jadi kayak kalau di Semeru mungkin nanti ada aliran lahar dia, kemudian dia keluar ke lautan. Nah itu biasa ditemukan pasir hitam. Nah itu besi. Nah itu biasanya yang orang tambang ya, mesti orang cari itu buat dijual gitu, biasa orang Lumajang gitu. Terus ada relik sedimen. Nah, ya ini adalah berasal dari suatu batu sedimen tertentu lah kira-kira gitu. Terus turbidit deposit. Tahu kan ya turbidit ya, harus turbidit. Jadi misalkan ada longsoran, terus longsoran ini kan mendorong aliran di laut gitu ya, di bawah laut gitu kan. Jadi kan longsor terus ada aliran di atas si longsor itu, nah itu namanya aliran turbidit dan kemudian dia aliran itu akan mendepositkan dengan model yang graded bedding gitu. Nah, lebih jauh lagi nanti deposit ini itu dikatakan sebagai Boma sequence. Nah, biasa ini urusan ini bakal keluar di provinsi lah nanti ya, urusan Boma sequence gitu. Oke, terus glacial deposit ya, tentu saja di kita di tempat kita ini nggak ketemu ya glacial deposit karena nggak ada tulisan nama es. Ya, tapi yang jelas dia di bawah es. Oke, itu kalau neritik ya. Terus pelagic. Ya, sebenarnya tadi udah disebutin ya, kayak dia lebih fine grain, ukurannya lebih kecil, berarti dia terakumulasi lambat, dan dia berasal dari beberapa tempat kayak debu yang diangkut oleh angin. Nah, ini biasa di samping dari gurun, misalnya daerah gurun kayak Namibia, daerah gurun kayak Sahara. Nah, itu kan sebelahnya adalah lautan. Nah, kalau angin ketiup ke situ, itu kan otomatis dia akan menghasilkan deposit juga, gitu kan. Nah, itu dia bisa sampai itu ya, bisa kan di daerah-daerah laut dalam juga itu bisa. Nah, juga ini ada istilah namanya abyssal clay. Jadi kedalaman abyssal, ya, kedalaman
4.000 meter lah ya. Nah, itu isinya clay gitu. Jadi partikel butiran sedimen yang ada di daerah abyssal yang kedalaman 4 kilo itu dia 70%-nya terukur gitu. Andai kata nanti kalian menemukan red clay atau yang warnanya merah, nah itu biasanya akan terdiri atas surface atau karatan. Ya, itu ini gitu. Nah, itu bukti bahwa semakin jauh gitu ya, tertransportasinya, ya kan asal sedimen kan kebanyakan dari gunung ya. Nah, asal dari gunung terus semakin jauh dari situ, maka ukurannya akan makin kecil. Dan saya pikir eh abyssal ini adalah tempat terakhir dari sedimen itu ngendap gitu. Karena itu udah paling jeru. Gitu lah kira-kira. Oke, nah ya itu dia terkait lithogenous ya. Terus habis ini kita masuk kepada biogenous sediment. Ya, tentu saja dulunya ini adalah suatu hewan itu. Dan biasanya dia ini lebih kepada cangkang dari hewan itu. Gitu. Ya, salah satunya ya tentu saja kalau dibagi ada yang makro sama yang mikro yang kecil. Ya, pokoknya yang bisa ngendep dan bertahan lama ya kayak tulang, gigi, seperti itu. Jadi kayak misalkan kita nih pasti yang tidak terurai kan kayak gigi ataupun tulang gitu. Nah, kebanyakan kan fosil-fosil itu kan yang ketemu juga banyak gigi ya gitu. Karena itu adalah the strongest part of our body gitu ya. Jadi gigi itu adalah the strongest part of our body gitu. Jadi dia susah untuk mengalami uh, uh, penguraian nah gitulah. Karena setahu saya dia kayaknya fluorid tuh ya. Jadi skala Mohsnya itu 5. Iya, iya. Terus ada yang ukuran makroskopik ya. Nah ini jadi ada udah ukuran plankton yang dia itu cangkangnya kecil. Sama juga OZ. Nah itu ya. Mainly algae atau protozoan. Kayak gitu. Oke, nah tadi dibilang ya OZ itu apa? OZ, bilangnya apa ya? Ya OZ ya. OZ ini adalah sedimen yang dia itu terdiri atas 30% material yang berasal dari hewan tadi, ya, hasil kematian hewan tadi, yang ada di dalam samudera yang jeru, di mana dia ada dua. Nah, ini deh, mulai. Jadi sih karbonat kalsit sama silika. Ya, hewan-hewannya ya silahkan bisa dicari sih. Salah satunya foraminifera mungkin kalau misalkan disuruh contohin atau kokolitophor itu yang paling teropod saya nggak tahu gitu. Nah, oke. Terus satunya lagi adalah yang isinya SiO2. Nah, konten silika itu bakteri lagi. Plankton apa gitu. Nah, itu adalah diatom atau radiolaria. Seperti itu. Ya, terus bawa lagi. Ya, itu bentuknya. Nah, oke. Ini adalah contoh ya. Dua proterozoan ya atau plankton yang dia itu memiliki cangkangnya SiO2. Nah, ini kadangkala bikin em,
apa ya, jebakan ya, ngetrap kalian di soal gitu ya. Jadi di atom sama radiolaria itu dua tipe plankton yang berbeda. Kalau di atom itu dia adalah phytoplankton atau dia yang bisa fotosintesis, sedangkan si radiolaria itu adalah zooplankton yang dia ya bisa memakan si eh, phytoplankton dia gitu. Ya. Nah, jadi kan dia is external food kan dia zooplankton gitu. Ukurannya kecil lebih. Kedua. Tapi kalau dia mati, dia akan menghasilkan silika. Ya meskipun kalian bisa lihat ya ukurannya sekecil itu. Ya paling ini nggak sampai 1 mm gitu kan. Kecil ya, tapi banyak jumlahnya. Otomatis kalau matinya bareng kan dia tenggelam gitu. Kemudian dia akan menghasilkan batuan. Nah, oke, ini kokolitopor yang bentuknya kayak gini. Foraminifera juga. Ya. Wih, nanoplankton. Nah, ya, plankton yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini kalau dia adalah karbonat. Nah, ini contoh karbonat fitoplankton itu adalah kukulitopor. Kalau foraminifera ini ya yang bentuk terumbu karang dan kawan-kawan kalau nggak salah. Nah, itu lebih ke hewan. Gitu ya. Bum. Nah, meskipun ukurannya kecil gitu kan, tapi ya kalian bisa lihat seukuran kecil itu dia bisa menghasilkan sebuah dinding setinggi ini gitu. Nah, ini isinya adalah si OZ itu. Yang OZ-nya ini berasal dari kokolit. Jadi dinding sebesar ini, kalian bisa lihat itu mercusuar segede itu ya dindingnya seberapa. Ini orangnya ya segitu tuh orangnya ya, setuil di situ kecil gitu. Nah, jadi ini saya adalah kulit Stover yang ada ditemukan di White Cliff atau Seven Sister kalau nggak salah namanya. Di England kayak gitu. Nah, oh ini kebetulan bicara masalah chalk ya. Kayaknya aku teringat sesuatu dengan teman. Saya ingetin lagi aja di sini. Hmm, ini kayaknya. Seingat saya tuh saya pernah baca ya, itu beda gitu ya antara si batu gamping biasa sama ada yang namanya chalk gitu. Nah kalau batu gamping itu dia terdiri dari yang kalsit kalsitan gitu gitu ya. Nah cuman kalau chalk itu terdiri dari butiran-butiran hewan itu yang termampatkan jadi satu. Jadi dia nggak ada butiran yang butirannya tuh berasal dari batuan gitu. Jadi dia isinya semuanya adalah hewan yang kemudian hewan ini eh, ter ya, tersedimentasi jadi satu. Nah, masalahnya si hewan ini isinya karbonat semua. Nah, itu dinamakan sebagai chalk. Jadi beda antara istilah yang namanya kapur sama batu gamping gitu maksud saya. Nah, gitu. Nah, dan saya masih cari lagi gitu ya. Masih coba cari informasi lagi apakah ya kapur yang biasa kalian pakai ya saat kalian nggak pakai. Kapur yang dulu digunakan buat nulis itu apakah berasal dari si batuan chalk itu gitu. Mungkin iya sih. Ya itu lah ya, guys. Jadi beda ya antara batu gamping sama kapur ya. Oh. Nah, ini termasuk juga kenapa ada suatu zaman dinamakan zaman kapur ya isinya karena adanya deposisi hewan-hewan laut yang kemudian membentuk semacam tebing kapur kayak gini lah ya. Makanya kemudian dinamakan Cretaceous, disitulah mulai ceritanya segala macam. Oke. Nah, distribusi dari sedimen biologi. Otomatis kita kalau bicara ini ya berarti kita harus tahu lokasi dari planktoniknya ada di mana. Ya, yang tergantung dari tiga proses. Yang pertama produktivitas.
Ya, di sini kita tuh sebenarnya bisa ya nyari yang kita sebut sebagai eh, distribusi plankton tiap tahunnya di lautan di dunia kayak gitu. Mungkin saya akan tunjukkan di sini. Semoga ada ya. Itu kayaknya sebenarnya itu masuk di biologi kelautan sih. Sama kayaknya ya, saya tunjukkan di sini aja sekalian. Lah, dia gambar ya bukan PDF. Oke lah, kita share gambarnya ya. Mana? Ini guys, jadi ini adalah distribusi plankton. Nah, sayangnya ini, iya, kalau bisa lihat distribusi planktonnya seperti apa, ya mungkin pas kita bahas biologi kelautan, saya akan lebih jelaskan lagi ya. Di sini itu, ini adalah digambarkan distribusi plankton secara keseluruhan. Dan seperti tadi yang saya bilang, sebenarnya tiap tahun itu, khususnya ya, pas terjadi monsoon, terus ada upwelling, downwelling, dan kawan-kawan, itu positioning dari planktonnya itu bisa berubah-ubah gitu, tergantung musim gitu. Dan posisi plankton otomatis, kan dia adalah, apa ya, eh, positioning terbawah di rantai makanan gitu. Pasti dengan adanya plankton ini, itu bakalan membawa banyak sekali ikan ke situ. Nah, makanya jadi eh, positioning bagaimana gambarin positioning plankton itu bakal sangat penting banget bagi para nelayan ya gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini sebarannya ini ya ini ya. Jadi satuannya ini adalah GC. GC ini apa ya? Atau saya ukurannya. Nah, yang jelas per tahun per luasan berapa gitu ya. Dan itu ya di sini kalau misalnya lihat lebih ya tentu saja dia plankton itu pasti akan banyak di tepi benua ya. Nah, itulah dia. Karena di tepi benua pasti lautannya dangkal, nggak mau. Nah, seperti itu. Pasti lautannya dangkal ya otomatis akan banyak. Ada sebaran dari plankton itu di situ. Nah, terus plankton itu juga ada di samping sini kayaknya. Nah, kalau di ekuator sini saya bisa tahu sih. Karena di ekuator sini itu ada namanya equatorial upwelling. Coba kalian cari deh. Gitu. Jadi ketika arus North Equatorial Current sama South Equatorial Current ketemu, nah di tengah-tengahnya itu juga sedikit ada yang menghasilkan upwelling di ekuator. Nah, upwelling itu juga ya karena namanya upwelling ya, jadi makanya dia akan menghasilkan sebaran plankton juga di ekuator. Plus ya namanya ekuator kan mataharinya banyak dan segala macam, maka planktoniknya juga akan banyak di situ ya. Nah, kalau yang di sini saya lupa ya kenapa. Ya, tapi yang jelas mungkin dia plankton juga ada di sebarannya di tepi kiri kali ya. Nah, itu hipotesa saya. Ya, tapi nanti tolong dicari lagi ya urusan yang ada di sebelah sini, saya alasannya nggak tahu. Oke, nah ya di Indonesia ya kalau bisa lihat sebaran planktonitnya pasti banyak di Laut Jawa atau mungkin juga di Papua, Papua ke Australia itu ya karena itu adalah laut-laut dangkal ya kan. Pasti di situ juga temukan sebaran-sebaran dari plankton itu sendiri. Nah, tentu saja kita ngelihat ya, sebaran planktonnya nggak ada di kutub ya. Ya, nggak ada tuh yang sampai kutub ya. Karena di sana juga nggak ada matahari ya, siapa mau hidup di tempat sulit kayak gitu ya. Oke, itu productivity. Tentu saja, ya posisi yang tadi saya sebutin, itu ya ya tempat nanti planktonnya mati, itu pasti akan kebanyakan di situ akan ditemukan. Itulah kira-kira maksudnya. Itu. Ya gitu, jadi kita dengan melihat sedimentasi ini terjadi di mana, maka kita tahu sebaran planktonnya akan seperti apa yang nanti ternyata itu akan memudahkan nelayan juga buat nyari ikannya. Nah, oke. Terus kita ke selanjutnya adalah destruction. Ya, skeletal remains dissolved in seawater at depth. Jadi setelah tahu lokasi planktonnya di mana, kemudian planktonnya kan mati. Nah, planktonnya mati,
cangkangnya kan stay gitu kan. Nah, itu yang kemudian cangkang itu yang ngendap gitu. Terus ada lagi yang terakhir dilution gitu. Decreases percentage of dilution ini kayaknya gini. Dia kan beda ya antara cangkang itu kan punya sifat CaCO3 sedangkan sedimen ini bukan CaCO3. Nah, otomatis CaCO3 itu akan lebih mudah terlarutkan kayak gitu. Nah, sehingga eh one day yang namanya CaCO3 ini akan lebih cepat ngilangnya ya dibandingkan sedimen-sedimen yang ada di situ. Nah, nanti bisa dilihat juga ya bagaimana supaya si CaCO3 ini atau cangkang-cangkang ini bisa bertahan, ya dia harus ditutupi sama sedimen lain di atasnya. Jadi dia terhindar dari pelarutan oleh air laut kayak gitu. Nah, ya gambarnya seperti ini. Nah, di sini kita sedang bicara terkait si silika dulu ya guys ya. Nah, jadi kita bisa melihat si silika di sini. Dan silika tadi di awal saya bilang, silika itu selalu menunjukkan oh, kalau kita nemu region, kalau kita nemu sumber silika itu, nah kadangkala ya kita bisa interpretasikan ini dia dulunya adalah laut dalam kayak gitu. Karena silika itu keras ya, skala Mohsnya ya tinggi gitu ya, sehingga dia akan ya dia nggak bisa juga terlarut di air gitu. Akhirnya sedalam apapun airnya, silika itu pasti akan tenggelam dan nggak bisa terlarut sama sekali gitu. Sedangkan nanti kita akan melihat bahwa karbonat itu dia punya kedalaman tertentu. Kalau lebih dalam dari itu, tekanannya udah cukup tinggi sehingga ion karbonat ini jadi pecah gitu loh. Nah, sedangkan si silika itu nggak dapat terpecah kayak gitu. Nah, jadi contoh kayak gini, misalnya ya ini banyak planktonnya gitu ya, terus kemudian planktonnya mati, akhirnya dia kekumpul di sini gitu ya. Nah, where the rate of supply silica test is less than the rate at which silica dissolve, no silica also accumulate. Supply silica test is greater than the rate which silica dissolve, silica accumulates. Ya, intinya kalau jumlahnya banyak, dia akan terakumulasi di sini ya. Oke, neritic deposit. Nah, saya kebalik ya. Oke, nah ini eh biogenis yang kita positioningnya ada di neritic. Jadi otomatis kan lebih banyak karbonatnya. Dominated by light sediment, yes. Tapi juga kadang-kala ada ketemu biojenisnya juga, yaitu adalah yang karbonat-karbonat. Ya, karbonat mineral contain ya kebanyakan ada CO3-nya dan kebanyakan dari karbonat isinya adalah gamping dan gamping yang mengandung fosil ya kerang atau semacamnya ya itu dikatakan sebagai batuan yang dia berasal dari si biogenis ini termasuk dalam biogenis ini. Dan menariknya 25% dari sedimen yang ada di bumi itu adalah karbonat yang ada di lautan. Wah, oke. Dan karbonat sendiri ini membantu kita dalam menganalisa ya, termasuk munculnya stromatolith ini gitu ya di Australia itu kan. Dan dia menunjukkan kehidupan cyanobacteria sehingga kita bisa cerita gitu. Dulu ada namanya cyanobacteria hidup di zaman ini gitu. Sekian sekian sekian. Tuh, stromatolith. Jadi dia adalah bentuk sekresi dari cyanobacteria yang membentuk semacam layer dari karbonat itu. Dia terbentuk pada lautan yang hangat, dangkal, dan salinitas tinggi. Gitu yang hidup ya cuman dulu lah lama gitu.
Nah, ini kalau dibelah ya stromatolitnya itu isinya apa? Ya bentukannya lapisan-lapisan kayak yang kalian lihat pada gambar sebelah kanan. Seperti itu. Nah, di sini dilihat, jadi stromatolit ini itu terbentuk pada ya semacam lautan lah ya. Ya mungkin laut yang lebih sempit gitu. Mungkin lautannya bukan lautan yang kayak luas gitu, enggak. Intinya di situ, lautannya ini high salinity, ya, salinitasnya tinggi, tapi ya itu tadi. Mungkin ketinggian lautannya juga nggak kecil. Ini laut dangkal dong ya, 1 meter. Oke, nah ini lokasinya ada di Shark Bay di sini, di Australia. Jadi, iya, bagi kalian yang kemudian mau kuliah geologi, ya saya pikir Australia itu menjadi suatu lokasi yang cukup oke buat teman-teman pelajari geologi lebih dalam. Karena banyak sekali semacam apa ya, paleo geologi gitu ya. Oke, batuan-batuan yang umurnya lama itu ditemukan di sini. Termasuk juga masalah ya zirkon yang menunjukkan itu kerak bumi pertama kali terbentuk ya pada 4,1 miliar tahun yang lalu itu juga ditemukan di daerah Australia. Ya, makanya itu salah satu yang cukup oke. Makanya kayak Mbak Siva dia pergi ke Australia kan sekarang. Setelah 1 semester di ITB ya. Sekarang dia semester keduanya ke Australia. Nggak tahu apakah sudah berangkat atau belum. Harusnya jadwalnya Januari. Oke, nah ini dia. Ini istilah yang sering keluarnya baru di sini. Yaitu adalah CCD atau Calcite Compensation Debt. Ya, itu dikatakan CCD itu apa? CCD itu adalah kedalaman di mana si CaCO3 itu akan terlarutkan sempurna di dalam air. Nah, atau istilah gampangannya adalah jumlahnya itu sama dengan laju pelarutannya gitu. Jadi di suatu kedalaman dia kalau nggak salah sekitar 4 kilo itu sejumlah kalsit itu akan terdissolve dengan cepat gitu. Sehingga ya itu tadi supply-nya berapa maka dia akan langsung menghilang jadi nggak ada yang ngendap gitu ya. Di sini bisa dilihat eh, air yang dangkal dan hangat itu dia akan jenuh dengan kalsium karbon. Ya, selain memang ini ya, jadi memang dalam airnya itu akan banyak ion kalsium karbonat sehingga dia tuh bakal lebih banyak terendapkan gitu ya di bagian laut dangkal sendiri. Nah, sedangkan di laut yang lebih dingin itu tuh kurang kalsium karbonatnya sehingga kayak lebih banyak yang bisa nyerap CO3-nya. Seperti itulah. Ini nggak ada gambarnya. Nah, ini gambarnya. Di Calcite Compensation Depth itu ada terdiri di kedalaman sekitar 4 kilo kan ya. Kalau di sini mungkin di buku 4,5 kilometer gitu. Jadi di atasnya 4,5 kilo ini kalsit itu akan bisa mengendap. Sedangkan kalau di bawahnya kalsit itu nggak akan ditemukan. Nah, itulah dia kenapa kalsit ini itu selalu dikatakan sebagai penanda laut dangkal kayak gitu. Ya, jadi misalkan ada dua batu kalian temukan di lautan, dia warnanya sama-sama merahnya. Yang satunya ada namanya batu gamping merah, yang satunya ada namanya rijang. Itu sama-sama merah warnanya. Cuman karena satunya namanya batu gamping merah, nah ini berarti adalah penanda laut dangkalnya kayak. Ya seperti itulah. Nah, ini namanya itu. Jadi kondisi di bawah CCD ini apa sih yang kemudian membuat dia itu jadi terlarutkan? Yang pertama suhunya dingin, terus tekanannya tinggi, CO2-nya jadi banyak dan lebih asam kayak gitu. Nah, ini informasi yang menarik.
yang mungkin nanti ya ini bisa jadi dasar ketika kita nanti cerita urusan climate change. Ya, sebagai informasi, air yang suhunya lebih dingin itu dia lebih mudah untuk menyerap CO2. Itu faktanya. Nah, kalau misalkan global warming dengan suhu air yang meningkat, maka serapan CO2 oleh lautan itu pasti akan berkurang yang kemudian nanti pengaruh sama suhunya yang jadi tambah panas. Oke, gitu. Jadi makanya di laut dalam itu CO2-nya akan relatif lebih banyak gitu. Makanya ya CO2 yang banyak di air itu yang semakin kebanyakan itu juga bisa bikin airnya jadi lebih asam, jadi si CO3 ini malah terlarut kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, ini sebarannya. Jadi itu kayak ada batas tersendiri gitu ya. Di mana di bawah dari eh, garis putus-putus warna hitam itu tidak ditemukan eh, kalsit ya, akumulasi dari kalsit kayak gitu. Ini gambar dari ini ya, kalau misalnya ini eh, Samudra Atlantik ya. Di Samudra Atlantik dari utara ke selatan kayak dibelah gitu. Kita ngelihat dari samping terus ya seperti inilah gambarannya gitu ya. Ya, Colorado Rocky Mountain Red. Oh, ya ketinggiannya bisa sampai ya. Terus ini. Nah, kalau misalkan kita pergi ke Lautan Atlantik dan kemudian perhatikan sedimen yang ada di Lautan Atlantik itu, maka ternyata ada variasi yang menarik di situ. Ya, kayak gini. Jadi, ketika proses civil spreading di tengah-tengahnya itu kan pasti ada gunungan. Ya, ketika eh, buminya kebuka, itu kan pasti ada magma yang dusel dari tengah sini. Otomatis dia akan membuat semacam lempeng baru, tapi kan bentukannya kayak gunung di tengah kan, kayak ini kan gunungnya kan ya. Nah, ketika si apa ya, ya magma keluar di dekat sini dan kemudian dia mau membeku kan dia akan menghasilkan lempeng dan ketika kita lihat lempengnya itu yang dekat dengan divergensi ya itu dia lebih jendul ke atas gitu. Jadi topografinya lebih jendul ke atas. Otomatis karena kebetulan jendul ke atas ini dia itu ketinggiannya di atas CCD maka di sini itu akan ter apa ya istilahnya terdepositkan si kalsit tadi itu. Nah, selanjutnya gitu. Ketika lempengnya bergerak kan otomatis kalsit yang asalnya tadi di sini dia akan ikut kan sama lempengnya. Nah, lempeng semakin jauh dari batas divergensi itu akan semakin melengkung kayak ya, dia akan makin jeru kayak gini lah ya. Jadi kayak mulai kayak menuruni gunung gitu lah modelnya. Dan kedalamannya kan lebih jeru daripada CCD itu. Jadi prosesnya si kalsit ini harusnya dia akan mengalami pelarutan. Akan tetapi ketika kalsitnya sampai sini kebetulan itu ada yang menutupi dia. Jadi misalkan di sini ada kemudian abyssal clay kayak gitu, kemudian atau kita melihat di sini ada SiO2 gitu kan. Ada sedimen SiO2 gitu. Jadi kalsitnya ini bisa kita temukan di laut dalam, tapi dengan syarat dia itu ditutupi oleh clay dari abyssal tadi ya, atau dia ditutupi oleh silika tadi. Sehingga kita tetap bisa menemukan CaCO3 pada kedalaman yang lebih jeru kayak gitu. Karena dia covered and protected kayak gitu. Gitu. Nah, jadi di sini adalah sebarannya ya dari kalsium karbonat ya, sedimen kalsium karbonat. Kalau saya lihat dia lebih banyak ya, ya ini banyak banget ya. Di Atlantic Ocean banyak sekali. Dan kalau saya lihat sebarannya ya apa ya mengikuti kelurusan dari Mid Oceanic Ridge kayak gitu.
Terus di Pasifik juga sama. So, jadi di Indonesia sedikit nih ada di bawah Pulau Jawa tuh. Ya. Oke, ini ya. Jadi ini ya, memang berarti kebanyakan dia ditemukan di daerah MOR ya, Oceanic Rift. Ya. Menarik, menarik. Oke, sebelum masuk ke Hydrogenus, ini kayaknya saya pengen nyari. Mari kita nyari ya teman-teman ya. Beri saya waktu dikit ya buat nyari. Jadi compensation depth, aragonite, and calcite. Nah, ini harusnya ini cukup berbeda. Setahu saya aragonite itu ada kedalaman sendiri, dia lebih dangkal dia dari calcite gitu guys. Nah, calcite sama aragonite kan rumusnya sama ya, cuman kan struktur dari kristalnya kan beda. Ternyata itu bikin juga CCD-nya itu berubah gitu. Maksudnya berbeda gitu maksud saya. Itu pernah nemu di mana ya? Dulu tuh pernah ya. Muncul di satu soal terus kemudian akhirnya aku baca gitu. Jadi itu beda gitu. Meskipun sama-sama CaCO3-nya karena kemudian susunan dari kristalnya juga berbeda antara aragonit sama si kalsit itu sendiri. Jadi si aragonit ini lebih apa istilahnya cenderung lebih cepat terlarutkan dibandingkan kalsit. Kalau kalsit kan lebih jeru kan ya, lebih jeru kan. Si aragonitnya lebih dangkal gitu. Apa itu ya garis? Kayaknya garis ini adalah titik ininya deh. Kayaknya itu adalah titik titik D-nya deh kayaknya. Ada nggak? Mari kita lihat. Ya, dissolve. Oke. Polymorph. Ya, ya kan polymorph kan ya. Aragonit metalsit. Rumusnya waduh. Tapi bentuknya beda. Nah ini. Terus ada kata-kata aragonit ditemukan di pteropod. Wih, swimming snail. Swimming snail. Ya, siput, siput yang bisa renang. Koral lah. Beda guys antara koral sama kalsit, kalsit sama si foram tadi, foraminifera. Si foraminifera itu menghasilkan kalsit, si koral itu menghasilkan aragonit. Nah, dengan sebagai tambahan yang mumpung bahasanya. Nah ini, aragonit is always more soluble than kalsit. Jadi dia lebih cenderung terlarut lebih cepat ya dibandingkan kalsit. Kira-kira gitu. Ya, nih, moluska dapat menggunakan di antara polimorf itu tuh lumayan lah. Apalagi ya, harusnya sih ada gambar ini ya. Oh ini masalah pH ya. Menarik sih. Ntar kita akan cek. No accounting for taste. Ini harusnya. Ah iya betul. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini ah apa ya? Dia bisa dibilang sebagai omega. Jadi omega ini adalah batas saturasi dari si kalsit ini. Ya maksudnya kalau dia tersaturasi itu kita bisa melihat ada endapan di situ. Kalau dia nggak tersaturasi berarti artinya kita nggak melihat ada endapan di situ. Gitu. Nah, artinya kalau misalkan kalsitnya mengendap, berarti dia mengalami saturasi, gitu. Nah, di sini kalau omeganya tinggi, di atas satu, omeganya di atas satu, berarti kondisinya adalah saturated, gitu kan. Tapi kalau omeganya di bawah satu, berarti dia undersaturated. Artinya omega di bawah satu, di sini tuh digambarkan sebagai dissolutionnya akan dimulai. Nah, ini dia berarti kita bisa lihat di sini nih. Itu kamu lihat di mana ya? Kayaknya sih soal isu deh. Nah, jadi kayak seperti yang bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk kalsit sendiri ini di Samudra Pasifik
di 3 kilo, di Samudra Atlantik bisa sampai 4,5 kilo gitu ya untuk kalsit. Terus untuk aragonit sendiri ini di Samudra Pasifik bisa lebih dangkal. Saya di sini ya ini berapaan ya? 1 kilo nih ya. Nah, terus di Samudra Atlantik bisa 3 kilo. Nah, ya. Gitu kira-kira. Jadi em, apa ya? Nah, itu mumpung ingat gitu ya di ingatan saya gitu ya. Mm-mm. Pernah muncul lalu di soal Yesus, insya Allah Yesus. Nah, itu kayak kemudian jadi teringat ya. Dan kebetulan ternyata meskipun dia sama-sama CO3, ternyata kondisi disolusinya itu berbeda. Begitu, guys. Oke, kembali ke PPT kita. Wih, tinggal 10 menit. Wow. Oke, ya jadi sisanya di sini ada heterogeneous ya, eh, yang dia terbentuknya dan dia berasal di lautan itu sendiri. Dan kebanyakannya itu adalah hasil presipitasi dari ion-ion yang kemudian tadi gabung. Nah, kayak fosfat, karbonat, terus metal. Nah, ini tolong diingat ya, ini karbonatnya beda ya. Kalau yang ini karbonat karena proses presipitasi, jadi dia Ca plus ketemu CO3 2 min, ya Ca2 plus maaf. Ca2 plus ketemu CO3 2 min, nah ionnya ketemu terus kemudian menghasilkan karbonat. Nah, itu proses presipitasi. Nah, kalau yang sebelumnya itu emang sejak awal udah jadi cangkang tumbuhan. Nah, di cangkang radiolaria atau something radiolaria. Kok politofor ya, maaf. Nah, oke. Dia kalau yang ini tadi banyak ya. Jadi litogenes sama biogenes itu adalah sedimen yang paling banyak di lautan. Nah, dua sisanya ini relatively sedikit jumlahnya. Nah, kebanyakan ini sih ya. Ini ada beberapa proses bagaimana cara dia terbentuk. Ya, jadi contoh kayak misalnya garam. Nah, garam itu sebenarnya termasuk hydrogenous sedimen ya. Karena dia terbentuk kan secara evaporatif sebenarnya kan. Halite kan ya. Ya, kalau karbonat dia deposisi tadi itu kan. Terus kalau fosfor ya dia dikatakan abundan dan lebih banyak di continental shelf. Ya, terus ini nodul loh. Nah, nodul ini apa ya bilangnya ya? Dia tuh semacam butiran gitu, tapi dia itu butiran yang satu elemen gitu lah modelnya gimana ya? Kayak logam gitu, butiran logam gitu lah. Biji gitu. Dia modelnya kayak biji. Jadi sini kayak mangan, Mn itu Fe, Cu, Ni, Cu. Gitu. Jadi sebenarnya ditemukan gitu loh, maksudnya hal-hal demikian tuh sebenarnya ditemukan gitu di lautan yang kadang-kala itu biasa juga diambil ya sama ya yang nyari gitu kan. Dan biasanya nodul ini itu ditemukan di hydrothermal vent gitu. Karena ya magma kan sejatinya dia mengandung mineral-mineral ini ya. Cuman kalau di dalam batuan sendiri karena mungkin kebanyakannya ya banyak yang apa ya mungkin jadi eh, apa kebanyakan kuarsanya jadi kayak kependem gitu ya. Nah mungkin kalau di laut dia lebih banyak nih si mineral ini gitu sehingga muncul gitu setelah keluar dari hydrothermal vent mereka jadi bisa terendapkan lah gitu. Hmm. Yang mana salah satunya juga ya kita butuhkan kan ya nikel. Nikel tuh kita pakai buat HP, iya kayaknya dibutuh nikel atau mungkin buat ini baterai. Ya baterai itu ada unsur nikel juga. Kobalt, kobalt ini buat pesawat, di badan pesawat juga pakai kobalt dan kawan-kawan. Ya segini ukurannya ya 5 cm. Kecil. Oke, intinya metal lah ya buat commercial use. Ya ukurannya kecil-kecil segini tapi kemudian gunanya besar gitu ya. Hmm. Oke, ya banyak. Ini ada beberapa hal kayak misal fosfat, karbonat, dan metal gitu.
Uh, ya ini evaporate. Ini Death Valley. Wah, oh ternyata Death Valley juga terbentuk ini ya, salt, salt kayak ini. Ya, ini ya guys, ini adalah daerah apa ya? Salt apa ya dulu namanya? Salt Plain ya. Dataran yang isinya garam semua. Tapi di gunung. Nah, kalian bisa lihat ini Death Valley. Itu daerah paling kering di dunia. Jadi nggak ada hujan sama sekali. Ah, nanti isinya Halid. Oh ya, gypsum juga bisa terbentuk melalui fenomena ini ya. Nah, daerah yang mirip kayak gini, kalian bisa pergi ya ke Bolivia. Itu ada namanya Salar de Uyuni. Ada yang tahu? Ya, yang ini. Ya mungkin dia gambarannya kayak anime-anime itu. Ya, jadi ini adalah sebuah tempat di gunung di Bolivia yang dia itu isinya sebenarnya kayak garam kayak ini. Jadi dia tempat yang garam kering kayak gini ya. Tapi kadang dia masih ada hujannya gitu. Jadi somehow ketika hujan itu dia akan menghasilkan kenampakan yang seperti ini. Jadi apa ya? Seakan-akan eh, tanahnya itu menghasilkan kaca. Kalau di foto itu dia bisa kayak mirroring dari langit gitu. Nah, mungkin ini kayak kita bisa lihat nah ini nih. Ini gambarnya kan dia kayak mirroring gitu kan dari langit kan. Nah, itu yang kadang kala ya digambarin kayak di anime-anime. Salah satunya ada di Shigatsu Kimi no Uso. Itu juga, iya, ternyata inspirasinya tuh ada di dunia nyata gitu maksudnya. Ya kan biasa ini gambarin kalau eh, apa ya, pas lokasi yang ya habis mati misalnya. Terus ketemu eh, di dunia setelah mati itu kan. Nah itu ternyata di dunia asli itu ada namanya Salar de Uyuni. Jadi dia itu adalah salt flat atau salt plain dan segala macamnya yang modelannya ya mirip seperti ini. Nah, kebetulan di Death Valley nggak bisa terbentuk kayak tadi karena dia curah hujannya kecil. Dan itu ada di gunung ya guys ya. Itu di gunung gitu. Jadi kayak kok bisa ada garam di atas gunung setinggi itu gitu. Nah, itu menunjukkan juga bahwa bumi ini bergerak itu juga gitu. Nah, nanti kalian silakan cek lah lokasinya itu tinggi banget ada di daerah yang tinggi. Oke, terus yang terakhir ya paling ini ya. Cosmogenous Marine Sediment yaitu ini. Salah satunya adalah tektonik atau debu-debu eh, luar angkasa. Sebenarnya itu ada istilah lagi ya, saya pernah dengar itu. Ya mungkin tektonik kali ya. Pokoknya saya lupa. Intinya dia itu gini. Jadi ketika si meteor ini jatuh gitu ya, dia kan ada apa ya beberapa bagian dari meteor ini yang kepental. Nah ketika kepental dia itu ya meleleh gitu. Jadi lelehannya kepental gitu. Jadi kan meteor kan panas ya, terus dia jatuh ke bumi, bem itu dia ada lelehannya yang kepental. Nah, lelehan yang kepental ini kemudian dia kan terbang di udara akhirnya membeku. Nah, itu tuh ada istilahnya sendiri gitu. Itu ada istilahnya sendiri. Itu saya temukan di soal Australia itu kalau nggak salah. Australian ISO gitu. Itu bisa ditemukan. Ya, intinya dia adalah berasal dari ya meteor gitu ya mungkin. Ya, salah satunya yang bisa sampai ke bumi ya meteor ya. Meteor itu. Yang isinya iron sama nikel. Ya, tentu saja jumlahnya nggak banyak. Nah, mungkin di sini aja sih kita akhiri di sini kali ya. Oh, tarik ini. Jadi, ya begitulah. Sedimen yang neritik itu seperempat di lautan, sedangkan yang pelagik bisa sampai 3/4. Artinya memang di bumi ini kita ini kebanyakan lautannya ya daripada daratan. Kayak gitu. Tapi seperti yang kita lihat tadi, ya plankton-plankton itu kebanyakan ada di laut dangkal. Dan sebagai informasi juga dulu, makanya kenapa ketika Pangea banyak hewan laut yang mati karena kalau benuanya jadi satu, maka
laut dangkalnya itu justru malah makin sedikit gitu. Yaitu yang bikin kemudian populasinya berkurang. Ya, sedangkan di laut dalam ya siapa yang mau hidup di sana gitu ya. Dan mungkin saya bisa bilang gini, tempat di mana kalian bisa temukan abyssal clay berarti tempat yang nggak ada kehidupannya sama sekali. Iya, mungkin saya bisa bilang kayak gitu. Coba kalian lihat di situ ya, abyssal clay ini yang warna oranye. Berarti apa ya, istilah tempat yang kalian bisa temukan abyssal clay itu adalah tempat yang kosong, tidak berpenghuni. Saya pikir sih gitu. Ya karena abyssal clay ini ya kan batuan biasa, ya, bukan makhluk hidup kan sih. Kalian bisa lihat di situ lah ya. Nah, itu guys. Ya, sebenarnya itu aja sih ya bahasan kita terkait si ini biologi laut gitu ya. Besok kita akan ya harusnya jadwal saya besok 2 kali ya, pagi sama sore. Karena yang sore gantiin Harun karena Harun nggak bisa. Beda lah karena besok hari Sabtu ya, mungkin kita akan masuk ke soal aja dulu ya. Oke, guys. Nah, mungkin baru Senin saya akan jelasin tentang biologi itu sama morfologi laut. Jadi Sabtu-Sabtu mungkin kita bahas soal aja. Jadi kita siapkan aja, kita akan bahas soal OSK 2022 kali ya. Ya, 2022 deh. Kita akan nanti bahas di situ juga. Kita mulai dari yang OCOC dulu aja ya. Ya, meskipun ya sebenarnya saya juga bisa bahas semuanya gitu. Tapi biar jadi pembina yang lain aja itu dibahas gitu. Soal astro sih. Tuh. Dan saya bisa bilang, jadi sebenarnya oceanografi buat kalian kayaknya udah cukup sih. Itu udah banyak ya. Satu hal yang pasti jangan dilupakan itu aja sih. Cepet kan ya, ini materi oceanografi itu yang paling cepet sebenarnya. Makanya dari dulu sebenarnya saya jelasin oceanografi itu biasa mepet-mepet sama ujiannya biasanya. Cuman karena sekarang kebagi, jadi saya jelasin ini. Tapi mungkin ke depan sih, saya punya rencana ya buat mungkin jelasin. Kita akan coba lihat-lihat eh, buku yang di-share sama si Uli yaitu yang terkait planetary science kayak gitu. Saya kayaknya cukup tertarik ya sama urusan planetary science ya. Pun sekarang kan juga belum dibahas ya. Saya pikir ya astro kan jatahnya Mas Daniel, tapi beliau kan backgroundnya adalah astro yang calculation gitu kan, kayak fisika gitu kan. Pasti kan background geologinya ya kurang lah. Nah, otomatis ya mungkin saya akan coba handle di situ. Nanti kita akan coba cerita ya di planetary science. Seperti apa? Aku juga kepo sih sama bukunya. Ya lumayan lah gitu. Ambil ngisi kekosongan gitu. Oke guys, jadi itu aja. Ketemu lagi besok pagi seperti biasa jam ini dan sore gitu ya. Selamat menikmati hari teman-teman. Mari kita duduk